Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua. Kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel, yang pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan keutamaan dan manfaat bang pakan ataupun rumput hijauan buat para peternak ataupun buat ternak kita. Nah, buat kawan-kawanku semua, sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke kawan-kawanku semua, mari kita membahas bang pakan rumput hijauan dan manfaatnya buat ternak kita dan keuntungan atau keutamaan buat peternaknya. Nah oke, langsung aja kawan-kawan kita bahas. Nah ini dia kawan-kawan, ini adalah bang pakan saya, rumput hijauan yang biasa saya berikan buat domba-domba saya di kandang. Nah ini adalah bang pakannya, ini sangat hijau-hijau sekali. Nah mari kita kesini kawan-kawan sambil lihat rumputnya. Nah ini adalah rumput hijauan, yaitu rumput odot. Nah kalau yang ini kawan-kawan semua, barangkali ada yang mau nanya, ini yang paling tinggi adalah rumput pakcong. Nah kalau yang ini, yang pohon-pohon yang coklat ini daun turi ataupun pohon turi. Nah itu ya, jadi saya tanamin pohon turi ya, ini hanya sebagian aja. Nah kalau yang sebelah sini rumput odot, ini odot semua ini kawan-kawan. Nah kalau yang ini rumput odot baru umur kurang lebih 2 mingguan. Nah yang ini habis diarit tuh, ini juga baru seminggu. Nah kalau yang ini udah lama, ini udah tinggi-tinggi, kurang lebih umurnya 1,5 bulan, bahkan bisa sampai 2 bulan. Nah ini sangat tinggi-tinggi sekali ya. Kita kesini ya kawan-kawan sambil jalan-jalan. Nah buat kawan-kawanku semua, buat para pemula ataupun buat para peternak di rumah, tolong disimak baik-baik penjelasan saya, tolong ditonton videonya sampai dengan selesai, dan tolong didengarkan biar nggak gagal paham. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Nah langsung aja saya bahas nih kawan-kawan, kenapa saya itu menanam rumput. Karena rumput yang paling cepat tumbuhnya itu adalah rumput odot. Nah dan juga kalau misalkan kita menanam rumput odot, pertumbuhannya selain sangat cepat dan tumbuhnya itu sangat banyak. Seperti ini kawan-kawan. Nah ini seperti ini nih, sangat lebat sekali. Makanya saya tanam rumput odot. Nah boleh nggak kalau misalkan nanamnya selain odot? Ya boleh-boleh aja. Nah buat para peternak, selain menanam rumput odot juga boleh-boleh aja. Intinya kita itu menanam rumput biar kita nggak kesusahan ngaritnya. Apalagi kita sebagai pegawai ataupun kita kerja kantoran ataupun kita sibuk kerja di PT ataupun kita ya dan lain-lain lah. Misalkan kita berangkat pagi pulang sore misalkan sampai jam 4. Nah itu kan otomatis kita menjadi orang yang sibuk. Nah gimana caranya sih biar kita itu mempunyai domba tapi kita tetap bisa bekerja? Nah ini adalah solusi terbaik buat para pekerja yang sibuk. Makanya saya itu menanam rumput odot. Nah buat para pekerja ataupun yang lainnya yang sibuk sekali setiap harinya, boleh juga menanam bang pakan biar ternak kita juga aman. Maksudnya biar kita itu nggak susah buat mencari rumputnya. Karena kalau misalkan kita nggak punya bang pakan, otomatis kita akan kesusahan. Misalkan kita itu nggak punya lahan ya. Misalkan kita pulang nih sore, karena kita orang yang sibuk dengan bekerja, tapi kita mempunyai domba. Nah kemudian kita mau ngarit, kalau nggak punya bang pakan, otomatis kita itu kan pasti nyari kemana-mana. Apalagi di saat musim hujan, waduh susah banget ini nyarinya. Udah cuacanya hujan, kita pulangnya sore, otomatis kita itu akan kebingungan untuk mencari rumput. Akan tetapi kalau kita mempunyai ide seperti ini,
mempunyai bank pakan seperti ini, otomatis kita itu nggak mikirin yang namanya ngarit. Karena kita di saat bekerja, kita itu sore nggak mungkin berpikiran ngaritnya kemana nih hari ini, terus memikirkan buat besok gimana rumputnya, mau nyari kemana lagi lahannya, sedangkan kita nggak punya lahan. Nah, tapi kalau misalkan kita punya ide, mempunyai bank pakan sendiri, mempunyai tanaman rumput, kita itu nggak memikirkan ngarit besok ataupun lusanya. Nah, kita itu pasti pulang kerja langsung, enaknya kita pulang kerja langsung ngarit di tempat lahan kita, karena kita mempunyai bank pakan. Nah, itulah keuntungannya buat para peternak. Makanya kita mempunyai bank pakan itu untuk memudahkan kita sebagai peternak. Nah, terus kalau memang kita ingin menanam bank pakannya selain rumput odot, ya boleh-boleh aja. Misalkan rumput yang lainnya lah, misalkan kayak rumput pakcong ataupun janjibar dan lain-lain, bebas apa aja. Intinya yang namanya bank pakan itu untuk memudahkan para peternak. Nah, kalau misalkan kawan-kawan pengen menanamnya bank pakan yang lain, misalkan selain odot, kayak rumput liar juga boleh, rumput apa aja, yang penting kita itu mempunyai bank pakan. Kalau mempunyai bank pakan itu sangat enak ini kawan-kawan, kita nggak memikirkan besok ngarit di mana, lusa ngarit di mana. Jadi kita itu akan enak, nggak pusing. Jadi kita kerja juga enjoy, pulang kerja juga enak karena ngelihat ternak-ternak kita. Nah, terus selanjutnya untuk masalah bank pakan nih kawan-kawan, perlu diketahui, jangan lupa harus benar-benar perawatannya. Misalkan pemupukannya, terus kita dicek ada ulet enggak ataupun ya hama yang lainnya. Nah, kita itu harus ngecek. Misalkan kita libur hari Minggu itu kan, kita libur kerja, nah kita ngecek. Takutnya kan kalau sore kita ngarit kan kita nggak tahu ya ada hamanya enggak. Misalkan contoh ada ulet, ada apa, nah bisa kita semprot memakai obat hama. Namun kalau misalkan habis disemprot, ya jangan langsung diarit, nunggu nanti seminggu baru bisa diarit. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, itulah tadi ya kawan-kawan, yang namanya bank pakan ataupun menanam rumput itu enaknya ya di situ kawan-kawan. Jadi sangat memudahkan sekali buat para peternak. Kita mau mempunyai domba 10 ekor ataupun 15 ekor bahkan sampai 20 ekor, kita sendirian aja itu bisa ngarit sendiri, bahkan sampai 30 ekor. Walaupun kita menjadi seorang karyawan ataupun seorang pegawai ataupun pekerja lah yang berangkat pagi pulang sore, itu kita bisa mempunyai beberapa domba sampai minimal 30 ekor. Nah, contohnya begini kawan-kawan, kalau memang kita mempunyai domba misalkan 20 ekor lah, kita ambil tengah-tengahnya aja. Kita misalkan punya domba 20 ekor, kita pulang kerja itu jam 4. Kalau ngarit buat 20 ekor, paling lama-lamanya itu 1 jam. Itu 1 jam buat 20 ekor domba. Itu juga sebenarnya kalau saya sih ngarit ya, kalau misalkan buat 20 ekor, sejamnya kurang, tergantung kita sih. Karena apa? Lebih cepat kawan-kawan. Kalau kita mempunyai bank pakan seperti ini, otomatis ngarit itu sangat cepat sekali. Lihat aja tanamannya menggerombol, lebat seperti ini, otomatis ngarit buat 20 ekor domba itu akan sangat cepat sekali. Nah, buat kawan-kawan kalau misalkan mau mempunyai 20 ekor ataupun 30 ekor, kalau memang kita pulang kerjanya jam 4 itu bisa terkendalikan domba-domba kita. Nah, itu manfaatnya bank pakan nih kawan-kawan di situ. Nah, untuk masalah bank pakan ini untuk masalah kebunnya nih kawan-kawan. Kalau memang
kawan-kawan semua nggak punya kebunnya. Nah, ini buat para pemula nih yang ingin beternak domba, yang nggak punya lahan. Kawan-kawan juga bisa menyewa tanahnya, menyewa sawah ataupun pekarangan ataupun tanah yang kosong. Artinya kalau memang kita mempunyai tanah sendiri sih memang enak. Cuman kalau misalkan nih ada yang pengen punya domba tapi lahannya itu nggak punya, nah caranya ya tinggal nyewa aja. Karena kalau misalkan kita nyewa juga otomatis dalam setahun kan kita bisa bayar tuh, bisa balik. Maksudnya kalau ternak kan kita menghasilkan anakannya ya, nah otomatis kita jual anakannya buat bayar sewa lahan. Nah ya kalau misalkan untuk menyewa lahan ke siapa aja yang sekiranya tanahnya bisa disewa, per tahunnya itu berapa, tinggal kita hitung aja berapa untuk pengeluaran untuk penyewaan bang pakan untuk lahan yang akan digunakan menjadi tanaman rumput. Kita harus bisa memprediksi ataupun kita harus bisa berspekulasi untuk mempunyai ternak. Karena kalau misalkan kita nggak berspekulasi, otomatis kita pasti ketinggalan nih kawan-kawan. Nah, itu adalah tips dan ide dari saya ini kawan-kawan semua, buat para pemula ataupun buat para peternak yang belum mempunyai bank pakan. Kita itu jangan istilahnya merasa rugi, tapi diingat lagi yang namanya kemudahannya ini kawan-kawan. Bukan berarti wah menyewa lahan itu pasti rugi karena kita mengeluarkan duit, tapi lihat manfaatnya dalam setahun. Kita itu nggak ngarit kemana-mana dan kita itu sangat mudah sekali ngaritnya, cuman di situ-situ aja. Rumput ada, domba juga banyak, bisa terkendalikan, kerja juga nyaman, nggak kepikiran terus yang namanya kita ngarit buat domba. Karena kalau misalkan kita ngarit buat domba, di saat kerja itu nggak fokus, karena nantinya pekerjaan kita akan lalai karena memikirkan domba terus. Makanya gimana ini dombanya. Nah seperti itu ya kawan-kawan semua. Nah buat kawan-kawanku semua, ini adalah ide dari saya. Barangkali kawan-kawan peternak buat pemula yang ingin meniru cara saya, silahkan. Ini adalah cara yang sangat sederhana sekali buat para peternak milenial. Ya mungkin hanya itu saja video kami, semoga bermanfaat. Buat kawan-kawanku semua yang udah pada menonton, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tetap mengikuti channel YouTube kami. Dan yang pasti biar nggak ketinggalan info-info terbaik dari channel kami, Nagato Channel. Oke kawan-kawanku semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang udah pada menonton. Semoga video ini bermanfaat buat para peternak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.